wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan suatu pembahasan penting mengenai permasalahan yang terjadi di kalangan umat manusia, yaitu kejahatan manusia. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita mendengar banyak sekali berita tentang terjadinya pembunuhan, baik dari media, koran, majalah, bahkan televisi. Setiap harinya selalu muncul kabar berita tentang pembunuhan yang dilatar belakangi oleh motif seperti persoalan ekonomi, persoalan asmara, bahkan persoalan agama. Dan korbannya pun bervariasi, dari mulai bayi, kakek-kakek dan nenek-nenek, orang-orang miskin, orang-orang kaya, rakyat jelata, bahkan pejabat tinggi. Memang pembunuhan merupakan suatu fenomena kehidupan yang tidak dapat dihindari, yang terjadi dalam hubungan sosial kehidupan ini. Akan tetapi, apakah layak dan pantas pembunuhan ini terjadi sebagai jalan keluar terakhir dari setiap persoalan yang ada? Apakah memang sudah tidak ada jalan keluar lagi yang bisa kita tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membunuh? Bahkan di saat peperangan pun Rasulullah tidak akan membunuh seseorang, karena pembunuhan itu dihukumi dengan qisas. Hadirin rahimakumullah, bisa kita bayangkan bagaimana jadinya apabila pembunuhan menjadi suatu hal yang lumrah di antara kita. Bagaimana jadinya jika pembunuhan terjadi secara merajalela di setiap tempat, di jalan-jalan? Bagaimana jika kita melihat pembunuhan terjadi dan menjadikan budaya bagi masyarakat Indonesia, terutama umat Islam ini? Tentu kita semua sebagai umat Islam dan mempunyai fitrah kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat-sangat terusik dan tidak tentram kehidupan kita jika kita mengalami kejadian pembunuhan tersebut. Jika kita mencoba untuk berempati terhadap fenomena yang terjadi, pembunuhan yang terjadi di Palestina, di Afghanistan, di Suriah, bisa kita bayangkan betapa menderitanya mereka, betapa sangat tidak senangnya kehidupan mereka. Setiap hari, bahkan setiap saat, mereka semua menyaksikan pembunuhan dan pembantaian terjadi di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan. Betapa ini semua merupakan kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Pembunuhan terjadi secara membabi buta dan penuh dengan kekejaman dan kekejian orang yang dibunuh. Apakah ini jalan keluar yang kita tempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam perlu menjaga kedamaian dan ketentraman hidup ini. Dan kalaupun terjadi
ketidaktentraman dan perselisihan pendapat antara kita dan orang lain, maka apapun alasannya, kita dilarang untuk membunuh dan menghilangkan nyawa seseorang. Sebagaimana Allah sebagai Sang Pencipta kita menerangkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 93 yang tertulis, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kemudian Allah menegaskan dan melarang kembali dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuh, melainkan dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli waris. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat kebohongan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menjelaskan dan menerangkan hukuman bagi orang-orang yang membunuh, yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, idza hamal rajulanil muslimani salaha ahaduhuma al-akhari fahuma ala juruhi jahannam fa idza qatala ahaduhuma al-akharu fahuma finnar. Apabila dua orang muslim membawa senjata, salah satunya mengarahkan kepada yang lain, maka mereka berdua berada di atas jurang jahanam, dan apabila salah satunya yang membunuh yang lain, mereka berdua berada di neraka. Hadis yang dirahmati Allah, demikian jelas tentang larangan melakukan tindakan kejahatan membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain. Allah dan Rasulnya pun telah menjelaskan dan menyatakan itu dalam Al-Quran dan hadisnya. Oleh karenanya, kita sebagai umat manusia dan terlebih sebagai umat Islam, kita perlu menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah di antara sesama manusia. Terlebih lagi, kita adalah umat Islam. Dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa bagaimanapun juga, dengan alasan apapun juga, nyawa manusia merupakan hal yang sangat luar biasa, yang berharga, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita perlu saling menjaga, bekerja sama, dan saling tolong-menolong dalam menjaga karunia yang luar biasa ini, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terpenting adalah kita sesama manusia semua adalah bersaudara. Dan yang terpenting juga, kita sebagai manusia harus mensyukuri karunia luar biasa ini dengan cara memanfaatkan kesempatan kita selama hidup di dunia, dan selama nyawa kita masih menyatu dengan raga kita dengan cara memperbanyak ibadah dan beramal soleh, dan demi bertemu dengan Sang Maha Pemberi karunia dan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mari kita ciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan sentosa di antara sesama umat manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.